Qauluhu ta'ala anzalati yukridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Stefan. Man, siapa? Zalati, orang yang yukridu memberi pinjamnya, yukridu memberi pinjam Allah pada Allah. Qardan hasanan, yaitu qardan itu pinjaman hasanan yang baik. Fa maka yudha'ifahu. Ini setelah padaan di sini. Annya mutmar. Fa'an yudha'ifahu. Karena ini jadi nasab. Di sini setelah ada an. Annya mutmar sembunyi. Fayudha'ifahu, maka dia akan melipat gandakan lahu bagi orang yang memberikan pinjaman itu. Itu kalau sepintas ini berarti Allah itu miskin ya, butuh pinjaman. Ya enggak gitu. Enggak gitu seperti orang tua. Orang tua kan kadang kan menguji anaknya. Nih mama ini enggak punya uang ini, adek. Boleh enggak pinjam uangnya dulu, tabungan adek? Boleh mas, silakan aja. Wah, nanti begitu dibayar pasti dilipat gandakan tuh. Karena emang tujuannya nguji saja. Ini Allah kan nguji saja. Untuk nguji siapa yang lebih baik amalnya. Karena Allah itu tidak butuh manusia. Manusia ini butuh Allah. Tapi kok itu enggak ditolong sama Allah, itu Palestina dihajar, digombor Israel. Nah, kan supaya nampak siapa yang lebih baik amalnya, siapa yang tergerak untuk menolong, kira-kira begitu. Kalau semua diurus Allah, nanti kita kehilangan amal. Semua diurus Allah, diselesaikan Allah semuanya. Nah, manusia tidak punya amal. Kalau tidak punya amal, gimana caranya nanti di akhirat bisa mulia? Tidak punya amal. Nah, jadi manzalati yukritullah qardan hasana. Siapa yang orang yang yukritullah memberikan pinjaman kepada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik, ayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan lahu pinjamannya itu. Jadi minimal kan 10 itu. Balasan Allah itu. Satu dilipatkan ganda 10 itu minimal. Ada yang dilipat gandakan 10, ada 100, ada 70, ada 700 ribu. Ada yang dilipat gandakan 83 tahun. Jadi Lailatul Qadar itu satu hari amal dilipat gandakan seakan-akan dia beramal 83 tahun. Itu banyak itu. Karena umur manusia belum tentu sampai itu. Kalaupun umurnya sampai 83 tahun kan amalnya dia nggak 83 tahun karena dipotong makan, maksudnya dipotong urusan dia sendiri, ke toilet, mandi, dan lain-lain. Ibadahnya kan nggak 83 tahun. Ibadah dalam arti memang ibadah khususnya. Tapi itu dilipat gandakan 83 tahun tuh ketika di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, dia dihitung sedekah terus menerus tiap malam selama 83 tahun. Itu Allah murah itu. Ada juga yang lebih dari itu, dilibatkan bighairi hisab, yang kita nggak bisa tahu hitungannya karena hanya Allah. Kalkulator ngitung itu error, nggak cukup angkanya. Dituliskan di bumi, angka itu bumi ini habis tertutup oleh angka, kita ngitung-hitung nggak cukup juga karena bighairi hisab itu tak terhingga. Tak terhingga itu hanya Allah yang bisa nulis, bisa menghitung. Manusia makhluk tidak akan mampu. Itu bighairi hisab itu adalah pahala kesabaran. Di sabar itu pahalanya bighairi hisab. Sabar itu ada dua. Yang pertama adalah sabar terus mengkondisikan diri di jalan ketaatan. Yang kedua, sabar mengkondisikan diri untuk enggak tergiur kepada keburukan. Kan sabar posisinya dua itu. Terus menerus untuk tidak tergiur pada keburukan. Walaupun sangat
sangat menggiurkan, sangat nikmat kata orang. Tapi namanya maksiat, iya kalau orang mukmin bersabar di situ, bersabar untuk tidak masuk di situ. Kata orang asik loh di situ, orang mukmin nggak nyari asik. Tapi yang pertama adalah Allah ridho tidak, Allah tidak ridho. Itu melanggar aturan Rasulullah. Ya berarti jauhi, berarti jauhi. Oh ini Pak Milas, Pak Buyaya udah hadir. Ya, baik begitu. Pak Yudha'ifahu alfa Pak Sababiyah. Hanya ini Sababiyah. Sababiyah apa sebab dari pinjami itu, maka kemudian dibalas. Ada aksi, yuridullah, ini aksi ini, memberi pinjaman kepada Allah, kemudian reaksinya, Pak, Allah melipat gandakan pinjaman itu. Cuman kan kadang kita lebih yakin dengan diri sendiri, ya, kurang yakin sama itu. Di amal sedekah itu hemat banget ya. Tapi kalau untuk jajan sendiri itu boros banget ya, berani gitu untuk memenuhi keinginan makan, rasa, cita rasa, pengen makan yang enak, itu berani itu sekali makan dengan keluarga bisa habis 500.000 sekali makan sama keluarga di restoran, rumah makan. Tapi begitu sedekah, giliran sedekah itu 100.000 itu udah terasa besar gitu, terasa besar. Terasa besar banget 100.000 masukin ke gensereng Jumat itu, besar banget itu, terasa besar. Tapi kalau dibawa belanja, kecil banget 100.000 itu. Nah, ini bertanda iman kita emang harus terus tetap diasah. Tetap terus diasah karena nampaknya masih belum imbang. Belum imbang. Ya begitu ya Pak. 50.000 itu dibawa ke pasar kan dapatnya apa? Minyak, seliter, beras, kilo selesai. Habis. Seliter, oh masih ada ya 50. Terus beli bawang, lombok udah dikit dapatnya dikit-dikit. 50.000 itu dapatnya dikit. Tapi kalau dibawa ke kota amal tuh terasa besar banget, nggak mampu. Pilih yang lebih kecil, 20.000. Rasanya masih kegedean. Pilih yang 10, rasanya masih 5.000 aja lah. Masya Allah gitu ya. Iman kita ada di posisi, sebagian kita ada di situ Pak. Di ketika uang itu kecil banget kalau dibawa belanja, dibawa ke rumah makan itu kecil banget 100.000 itu. Apalagi kalau semua sekeluarga ya, satu keluarga lagi barengan, lagi jalan, terus satu keluarga sekali makan bisa 500.000, 400.000. Nah begitu, ini masih ada sisi yang kita itu kurang adil. Jadi kalau untuk makan, untuk diri sendiri itu, waduh royal banget. Tapi kalau untuk sedekah, memberikan pinjaman yang baik pada Allah itu masih rada pelit. Rada pelit. Yukridullah itu bukan hanya harta, karena kalau hanya harta nanti kasihan yang nggak berharta. Ini bisa dengan tenaga, bisa meminjamkan nyawa juga. Nyawa ini milik Allah, pemberian Allah. Tapi kita ketika berjuang fisabilillah itu dihitung oleh Allah meminjamkan nyawa kita itu. Coba seperti itu. Ini nyawa pemberian Allah, milik Allah. Namun ketika kita berjuang fisabilillah dihitung kita meminjamkan nyawa ketika gugur itu. Meminjamkan nyawa. Meminjamkan nyawa pada Allah. Qardhan hasan. Fayudha'ifahulah, Allah melipat gandakan. Sudah ini dari Allah, harta kan pemberian Allah juga, rezeki dari Allah. Ketika kita infakkan, dihitung memberikan pinjaman yang baik pada Allah, qardhan hasan. Dan kemudian Allah membalas melipat gandakan. Sehingga Allah nggak butuh sama sekali pada kita itu. Nggak butuh. Karena Allah bisa selesaikan dengan mudah semua kesulitan yang ada di dunia ini, di semesta ini. Tapi nanti kita jadi kehilangan amal. Kalau semua Allah selesaikan langsung, nggak ada amal kita. Terus
Caranya bagaimana nanti di akhirat menjadi mulia kalau datang ke akhirat itu amal nol, nggak punya amal. Nah itu Allah berikan ladang, maka ada diciptakan sebagian untuk kekurangan harta agar nanti yang lebih harta itu bisa bersedekah. Ada yang kekurangan ilmu nanti agar yang ada ilmu nanti juga bisa bersedekah kepada yang kekurangan ilmu yang membutuhkan. Disilangkan gitu, dipasangkan. Ada yang kuat tapi nggak punya uang, ada yang badannya sakit-sakit lemah tapi uangnya banyak, agar disilangkan nanti ngerawat yang sakit itu, yang badannya kuat itu, dia dapat upah dan seterusnya. Begitulah di ladang-ladang amal itu Allah ciptakan, Allah sediakan agar saling bisa memberikan manfaat. Dan di situ akhirnya kan ada amal tuh. Karena khairunas anfa'uhum linas, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang mereka paling banyak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Ini yang kurang dari anak-anak kita itu, mereka sudah kena pengaruh HP itu, ngerasa sudah punya dunia sendiri. Diajak ke masjid, diajak untuk aktif di masyarakat. Nah, ini ada kurban, ini butuh tenaga banyak, ayo bantuin potong-potong daging. Itu anak-anak itu berat itu. Orang tua kan kesulitan di situ. Ayo nak, bantuin motong-motong, nanti bantuin ngedarkan ke tetangga, itu dagingnya berat banget itu. Kalau zaman sekarang itu anak kita usia SMP SMA itu mudah, itu karunia itu. Ketika diajak bapaknya, ayo nak bantuin itu motong kurban, bagi-bagi daging kurban, ikut bapaknya itu bantu. Oh masya Allah, itu karunia Allah yang luar biasa itu. Zaman sekarang gitu, mereka asik dengan dunianya sendiri, masya Allah. Prihatin kita Pak sebagai orang tua itu. Ya. Kemudian yudha'ifahu fi'il mudhorik mansubun bi'an, mansubunnya oleh an setelah Pak. Mudmar rujuban, wajib mudmar, wajib sembunyi. Setelah Pak sababiyah itu annya wajib sembunyi, wajib disembunyikan, tidak boleh ditulis. Wa alamatun nasbi al-fathatu, dan alamat nasabnya adalah fathah, ini fa-nya ini. Yudha'ifahu, kalau nggak ada an kan yudha'ifu, ininya bu. Nasabnya dengan fathah karena dia mufrad ya, tasrif mudharik yang pertama, bukan fi'il 5. Wal fa'ilu dhamir, di dalam yudha'ifu itu ada huwa, ada fa'ilnya dhamir. Takdiru huwa, yang cocok dengan dhamir di dalam yudha'if padahal huwa. Ini hahu dhamir mutasil mandun ala dhami fi fa'ali nafsin fi mali nasbin maf'ulun bi. Ya, baik. Lanjut Pak Zainuddin, akan gantian baca nih. Qauluhu ta'ala wa hal lana min sufa'a fayasfa'u lana hadithun man yad'uni wa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni wa aghfira lah. Iya. Ya, baik. Kalau ta'ala fahalana min syufa'a ini enggak syufa'i, kenapa ini Pak? Ini ada min ini, kok syufa'a, kok enggak syufa'i, kenapa ini? Mamnu minasor. Mamduda. Iya. Mamnu minasorfi masuk kelompok mana Pak? Alif mamduda ya. Alif mamduda ini. Ya. Wa yasfa'u lana. Maka kenapa tidak ada bagi kami syafa'a yang memberikan syafaat. Syafaat itu orang yang memberikan syafaat. Wa yasfa'u lana, yang kemudian mereka itu memberikan syafaatnya kepada kami. Ini di dalam fa'al ini kan ada permintaan.
Fayasfa'u, di dalam fa ini ada permintaannya. Fayasfa'u lana. Maka kemudian mereka itu memberikan syafaat kepada kami. Itu ada harapan, permintaan di fa. Fayasfa'u lana. Ya, di dalam ini aslinya kan yasfa'una ini fi'il mudhari' fi'il iman yasfa'una. Setelah masuk fa sababiyah ini dia mengandung an, fa'an begitu ya, fa'an, maka dia nasab, mudhari'nya nasabnya dengan menghapus nun. Menghapus nun kemudian menambahkan alif farqiyah ini. Ini alifnya tambahan. Alif farqiyah. Alif farqiyah itu untuk memberi tanda, memberitahukan bahwa wawunya ini adalah wawu jamak, bukan anggota fi'il. Ya, wawu tambahan yang menunjukkan jamak. Wawu farqiyah, alif farqiyah. Kemudian hadisun, man yat'uni, barang siapa yat'uni, memohon kepadaku, berdoa padaku, fa'as tajiba. Maka di sini juga fa'an. Setelah fa ada an yang mudmar. Fa'an astajiba. Harusnya astajibu ini jadi nasabnya oleh an yang mudmar ini yang sembunyi. Fa'astajiba. Fa'astajiba lahu, aku akan penuhi, jawab, kabulkan lahu bagi dia. Man yas'aluni, barang siapa yang memintaku, meminta kepadaku. Yas'alu ini bertanya, tapi kan artinya boleh meminta, bisa meminta. Fa'u'tiyahu, setelah fa ada an lagi. An, maka ininya fathah, u'tiyah. Kalau nggak ada an ini u'ti saja ya, jadi muqaddar. Ya-nya nggak ada bunyi. U'ti, atau yu'ti, u'ti. Karena dinasabkan an, jadi ya-nya jadi zahirah, fathahnya zahirah, muncul fathahnya. Kalau nggak ada an, nggak didahului huruf nasab, u'ti, 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 dibacanya matobi, panjang di tok, kasrahnya ti. Kemudian ada huruf nasab an, fathahnya muncul, jadi zahirah di atasnya itu. U'tiyahu, aku akan berikan kepada dia, u'tiyahu. Man yastaghfiruni, man yastaghfiruni, barang siapa yastaghfiruni, yastaghfiru, mohon ampun kepadaku. Fa'akfiro, ini juga ada fa'an. Akfiro, ini jadi fathah, ini amal dari an. Kalau tidak ada an, tidak ada fa-nya, akfiru. Akfiru, aku mengampuni. Akfiru. Akfiru lahu, mengampuni baginya, mengampuninya. Bukhari 1145. Baik, Pak Milas, silakan lanjut Pak. Nomor 5, al-ardu. Al-ardu wa tolabun ma'a rifki walinin wa ada tuhu ala nahu yabnal kiromi yabnal kiromi ala natnu katub siroma kot hadasuka pamaro in kaman sami'a wa qaulaka ala nujuruna pankurimaka panukrimaka. Iya, baik. Yang kelima, tolab itu mengandung makna al-ardu. Jadi tolab, permintaan itu mengandung makna yang kelima adalah al-ardu. Al-ardu itu apa? Huwa tolabun ma'arifkin walin. Rifkin itu lembut ya, lembut. Lunak, lin
ya sama, lunak juga, lembut, rifkin. Jadi permintaan halus lah begitu ya. Al-ardu itu permintaan tapi halus. Permintaan halus itu secara tersurat nggak muncul, tapi di situ ada permintaan. Contohnya gini, oh ini ranjang, ini sepatumu ini kok penuh begini, ini dipakai semua? Enggak, itu sebenarnya itu ada maksudnya, tolonglah kasih ke satu saya, itu ya maksud, ada permintaan lembut ya, tapi nggak tertulis, nggak tersurat, tapi tersirat. Itu sepatumu penuh begini, ini kapan makainya? Saya sudah jebol sepatu satu juga. Itu nggak ngomong minta, tapi ada tersurat, tidak tersurat tapi tersirat, ada permintaan. Ya kasihkan satu lah ke saya satu aja udah jebol. Udah jembolnya udah nongol. Ya baik, nah ini tolab al-ardu namanya, tolab tapi lembut gitu, lembut. Yabnal kiram, wahai anak orang mulia, kiram, anak mulia. Ala tadnu fatubsiro, mengapa tidak? Tadnu kamu mendekat, fatubsiro, ini sama ini. Fa'an tubsiro, setelah fa sababiyah ini. Fa ada an. Tubsiro jadi nasab. Mengapa tidak engkau melihat? Makot hata suka, apa yang sehingga bisa berkata kepadamu, atau suka mereka bisa mengatakan sesuatu padamu atau mendialogkan kepadamu. Fama ro'in, dan kemudian bisa melihat, ro'in melihat ya, ro'in kaman samia, seperti yang didengar. Nah, ini bahasa syair ini rada repot. Bahasa syair maksudnya ini minta dekat, dengar, dekatlah gitu, ala tadnu maksudnya. Kenapa tidak kamu melihat kemudian mendekat dan mendengar, gitu maksudnya begitulah. Kemudian wa qaulika, dan seperti juga wa qauluka, seperti juga engkau katakan, berkataanmu, ala tazuruna. Ala di sini mengandung tolab. Ala, mengapa tidak? Tazuruna, engkau mengunjungi kami. Tazuruna. Panukrimaka, setelah pasababiyah ini ada anfa'an nukrima, maka dia menjadi mansub oleh anin. Mengapa tidak engkau mengunjungi kami? Panukrimaka, sehingga kami bisa memuliakan engkau. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Ini ada makna tolab. Padahal kalau dilihat kalimatnya, mengapa tidak engkau mengunjungi kami sehingga kami bisa memuliakanmu. Ya ini ala itu tolab tapi lembut, enggak maksa, enggak mendesak gitu ya, enggak menekan. Mengapa tidak engkau mengunjungi kami, panukrimaka, kasih sehingga kami bisa memuliakan, menjamu engkau. Nah itu maksudnya tolab tapi lembut. Kemudian yang keenam, at-takdid. Ini takdid lawannya al-ardu. Kalau ardu ini permintaan tapi lembut, kalau takdid itu at-takdid itu permintaannya keras, mengandung desakan. Huwa tolabun ma'a taukidin. Dia adalah tolab permintaan ma'a taukid yang disertai dengan penegasan, penekanan taukid. Wahasin itu desakan. Taukid itu tekanan, hasin itu desakan, mendesak ini. Karena memang darurat bisa jadi. Darurat dengan anak itu mendesak ini. Ayah, ini UKT tinggal besok. Oh, berarti mendesak itu. Kalau ayah UKT
nanti terakhir bulan Februari 2005. Oh, nggak desak berarti masih longgar. Masih berapa bulan. Tapi kalau sudah, ayah, ini UKT tinggal besok ini, deadline. Wah, desak itu. Walaupun kalimatnya nggak ada desakan, tapi kan maknanya desak itu. Permintaannya untuk segera dibayar. Ya, baik. Wa tolabun mau taukin. Wa asharu, dan yang paling masyhur, paling banyak ada wadihi dari sarana atau alatnya, alat yang dipakai, kata yang dipakai. Wa ashuri, ashuru, wa ashuru, yang paling masyhur, yang paling banyak. Alat yang dipakai untuk takdir ini adalah hala. Hala. Contoh, nahu hadisun. Wahala jalasa fi baiti abihi au baiti umihi fayanzura yuhdalahu amla. Tapi maknanya sesungguhnya juga sama ya. Pahala, maka mengapa tidak gitu. Jalasa fi baiti abihi au baiti umihi. Dia duduk menunggu. Jalasa duduk fi baiti abihi, di rumah bapaknya, au baiti umihi, atau rumah ibunya. Fayang dura, kemudian dia menunggu. Yuhdalahu, yuhda apa yang bisa diberikan abi uminya, amla atau tidak. Nah, takdir itu maksudnya kalau minta ya duduk di situ, tungguin begitu maksudnya kira-kira ya. Kok ini minta kok males-malesan nunggu. Kalau orang punya maksud itu antri juga dijabanin. Antri mengular itu ya. Antri bansos, antri apalagi tiket promo gratis, itu antrinya kan biasa mengular panjang. Jadi dijalanin itu, ya dijalanin. Nah ini juga pahala. Kenapa tidak sih kamu itu duduk di rumah bapak kamu atau ibu kamu dan menunggu payang duro. Pa'an. Di sini ada pa, ada an. Yang zuru jadi yang zuro oleh an, dinasabkan an. Nunggu itu, nunggu. Payang zuro, dan tunggu. Yuda apa yang nanti ibu bapak berikan. Amla atau tidak. Kemudian qauluka halla aslamta fatat kulajana. Hendaklah kamu berislam. Nah ini penekanannya keras. Ada penekanan halla. Hendaklah kamu berislam fatat kulajana. Halla. Nih fatat kula, ini ada an lagi yang disembunyikan. Fa'an tatkulal jannata. Kamu sehingga kamu masuk surga. Ya, baik. Hala ittaqaitallaha fayagfirulaka. Hendaklah. Ini permintaannya penekanan. Ittaqaita, kau bertakwa kepada Allah, fayagfirullah lak. Fayagfirullah. Ini juga ada an yang mutmar. Maka Allah mengampunimu. Ittaqaita, bertakwa. Orang yang bertakwa itu Allah ampuni walaupun belum memohon ampun. Kenapa? Ya kalau Allah ridho itu Allah berikan semua. Ketika kita berbuat kebaikan amal soleh itu belum memohon ampun, itu sudah Allah ampuni sebagian dosa-dosa itu. Tapi terserah Allah dosa yang mana. Karena ada dosa-dosa yang digantungkan dengan hak anak Adam, yang terkait dengan hak anak Adam. Kalau kita menzalimi orang kan kita memang harus minta maaf dulu pada tetangga, kawan kantor dulu, ke staf, ya dulu punya bawahan dulu sandolim banget ke bawahan ini, astagfirullah baru ingat sekarang. Saya ngerasa banyak salah ke staf saya dulu. itu minta ampunnya ke Allah, harus minta ridha kepada staf yang dulu pernah kita dolimi, kita sakiti, kita pernah lukai hatinya. Dulu ketika rapat, ayah salah ngomong, nah, ada kawan bapak itu langsung keluar ruangan, mukanya merah itu.
ayah sadar salah ngomong, tapi belum minta maaf nih. Tolonglah kamu datang ke rumahnya, bawa oleh, sampaikan permintaan bapak. Bapaknya udah nggak bisa jalan, stroke, tapi ingat letanya itu. Akhirnya ngutus anaknya, bawa oleh-oleh, sampaikan permohonan maaf ayah nak. Nyuruh anaknya bawa oleh-oleh. Itu bagus ya. Jadi Allah takdirkan sakit di ujung wafatnya itu bagian dari persiapan dan diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang masih tersisa. Itu salah satu hikmahnya begitu. Jadi salah satu rencana Allah diberikan sakit dulu ya beberapa bulan jelang wafatnya itu. Kalau sakit itu lebih bening hati itu untuk mengingat dosa kesalahan masa lalu, lebih bening, tidak dapat gitu. Kalau dalam keadaan senang sehat itu memeriksa evaluasi dosa itu nggak dapat, banyak nggak ingatnya. Tapi dalam keadaan sakit itu lebih jernih, bening hati itu. Itu karunia apa sakit seperti itu karunia Allah itu, karunia Allah. Kemarin tetangga saya sakit 2,5 tahun itu dan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Sabar betul itunya, sabar betul keluarganya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya itu sabar ngurusi. Beliau ahli sedekah, ahli masjid, tapi begitu ambruk ya sudah nggak terlihat lagi di masjid, hanya berbaring di ranjang. Malam apa itu, Kamis, iya Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat itu saya ini saya nengok, saya lihat itu, saya lihat sudah berat gitu ya. Keluarganya bisik saya, Pak Ustadz tolong doakan mudah-mudahan sehat. Langsung hati saya nolak. Nolak. Hati saya nolak itu. Pak Ustadz tolong doakan mudah-mudahan segera sehat boleh lagi. Hati saya nolak karena lihat keadaannya. Saya juga nggak doakan sehat. Saya doakan ya Allah berikan takdir terbaik untuk ini yang sakit, takdir terbaik untuk keluarga yang mengurusi, yang sudah mengurus. Dan ketika pamit saya sampaikan ke ibunya, istrinya, Bu, insya Allah sebentar lagi keputusan Allah, takdir terbaik akan segera datang. Saya sampaikan begitu. Ya, doakan juga harus melihat kondisi. Ya, Jumat paginya meninggal. Tapi Masya Allah, tapi beliau memang ahli masjid, ahli sedekah, sehingga Allah pilihkan hari Jumat menjadi hari wafat beliau. Itu kan tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan. Ya, baik. Kemudian hala ittaqaitallaha fayakfirulaka. Hala, mengapa tidak ittaqaita, engkau bertakwa kepada Allah. Ini hala itu mengapa tidak, ini di sini mengandung taukid, penekanan. Harusnya begitu. Kamu harus bertakwa kepada Allah. Fayakfirulaka, sehingga Allah mengampunimu. Ini penekanan. Wakot tustakmalu, dan kadang dipakai juga laula tustakmalu, istakmala yastamilu, tustakmalu dipakai laula bitakdid. Jadi ada takdid itu kan hala, tapi juga kadang memakai laula, maksudnya gitu. Qaulu ta'ala laula arsalta ilaina rasulan fanat tabi'a ayatik. Laula, kenapa tidak arsalta, engkau utus ilaina, kepada kami, rasulan, seorang rasul, panat tabi ayatika, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu. Ini apa yang harus dilihat, ini perkataan orang kafir atau orang mukmin? Kalau ini biasanya perkataan orang kafir ya, udah diutus rasul ini juga nganggap itu bukan rasul ya, seperti Fir'aun itu. Udah diutus pada mereka rasul, tapi malah
ini enggak mungkin utusan Tuhan kok kesana kesini nyeker aja, nggak punya kendaraan, bajunya juga baju yang biasa dipakai orang masyarakat biasa, nggak punya mahkota, nggak punya tongkat emas, nggak punya pengawal pengiring. Ini Rasul apa gitu kan? Kalau Firaun, logika Firaun dan Haman itu kan seperti di Quran kan ditulis itu. Laula kenapa tidak arsalta engkau utus ilaina kepada kami rasulan seorang rasul pada tabi ayat 3 sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayatmu. Laula pada tabi'ah ini sama ya Pak, ini Pak an natabia, setelah Pak ini ada an mutmar, ini nasabnya oleh an. Kemudian waqalu ta'ala laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Nah ini logika orang-orang kafir itu, kenapa tidak diturunkan yang mengiringi dia itu malaikat. Jadi kalau Rasul itu harusnya diiring oleh malaikat, jadi pasukan dari surga. Logika mereka seperti itu. Karena mereka terbentuk, kalau pembesar itu ditandu, kemudian diiring, kemudian sepanjang jalan disambut, begitu ya, disambut kiri kanan. Nah, seperti Jokowi kemarin pulang ke Solo kan ngerahkan anak-anak sekolah untuk menyambut kiri kanan tuh. Wah, terseksa itu ya, terseksa yang nunggu kiri kanan tuh. Pakai surat resmi itu dari wali kota agar menyambut perpulangan Jokowi ke Solo sepanjang jalan dari bandara ke rumah dia itu menyambut gitu. Dikerahkan tuh surat edaran. Naudzubillah ya. Pensiun aja masih nyusahin orang. Nyusahin orang, naudzubillah itu. Dan jalannya molor, jadi berdiri di sepanjang jalannya tuh kelamaan itu. Ya, naudzubillah. Laula unzila ilahi malakun. Laula unzila ilahi malakun. Kenapa tidak diturunkan kepadanya ilahi, mengiringnya malakun, seorang malaikat, fayakuna, maka dia bersama, menjadi bersama, membersamainya, naziran sebagai orang, naziran pemberi peringatan ya, naziran. Nah, logika orang-orang kafir di sini, maka mereka susah. Orang kalau sudah kafir itu susah. Kalau yang datang itu tidak sepangkat atau lebih tinggi dari mereka. Maka kalau ada dai yang kaya, rumahnya bagus, di dalamnya perabotannya emas semua, biarkan saja Pak. Kenapa? Karena mereka nanti geraknya itu ke kalangan pejabat, ke kalangan artis. Karena artis, pejabat itu kalau ngelihat Ustadz, dia akan lihat posisinya di mana sih, stylenya di mana, mobilnya seperti, rumahnya seperti apa gitu mereka itu. Nggak seperti orang biasa. Kalau orang biasa ngelihat Ustadz, oh Masya Allah, ini berangkatnya juga pakai Honda Blackjul tahun 75, tapi ini perkataannya lurus, adem. Kalau masyarakat biasa begitu, nggak peduli dengan rumahnya apa, kendaraannya apa, nggak peduli masyarakat biasa. Tapi mereka yang kalangan atas, kalangan jet-jet, kalangan artis itu biasanya memandang tuh, lihat nih ustadznya ini kaya ndak, ini kendaraannya mewah ndak, itu. Ini jalan pikiran ya, ini seperti Al-Furqan ayat 7 ini. Jadi kalau kita mendengar ini ustadz itu kok mewah-mewah, biarin saja, husnudzon aja kita. Dia sedang menggarap kalangan atas, kalangan artis begitu ya, dakwahnya ke sana. Karena akan memantaskan diri dengan atribut-atribut yang sebanding atau setara atau senilai dengan mereka yang jamaah yang diramai, yang didakwai ya, begitu. Ya, husnudzon saja. Jangan sampai itu apa itu ustadz itu cinta dunia, itu kesana sini naik motor gede, mobil sport, biarin saja, punya ini sendiri-sendiri, nggak usah mendahulukan buruk sangka, kita mesti husnudzon aja. Baik, lanjut berikutnya Pak siapa? Bu Yahya ya, nomor 7 Pak, silakan. Ada tidak Pak Bu Yahya?
taala at-tamanni huwa talabu usul amri al-mustahili aw ma fihi kufrun wa adatuhu laita nahu qawli qawlil mu'tiri laita li alfa dinarin fatasaddaqa. Qawlu ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum fa'awfuza fawzan aziman. Wa qawlu syairi ala laita syababa ya'udu yawman fa'ukhbirahu bima fa'ala mashibu wa qad ya'ti law bimakna laita fayusabu al-mudhari'u fi jawaziha nahu qawluhu ta'ala law anna lana karratan fanatabarra'a minhum qawluhu ta'ala falau anna lana qurratan fatakuna minal mu'minina. At-tarajji huwa talabul amri mutawaqqi al-husuli wa dawatuhu la'alla nahu qawlu ta'ala la'alli ablaghul asbab as-samawati fattali'a ila ilayhi Musa. Iya, ini satu lagi. Wallahu ta'ala. Qawlu ta'ala la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, baik. Insyaallah, alhamdulillah. Yang kedelapan ataraji ya. Taraji itu permintaan yang dekat, yang sangat mudah untuk tercapai, dikabulkan. Kalau tamani ini harapan yang susah atau mustahil. Walaupun mungkin juga melalui prosesnya itu berbelit-belit rumit, kelak-kelok gitu. Untuk bisa sukses, bisa tercapai itu. Ini tamani. Tamani huwa tolabu husulil amri mustahil itu susah, mustahil. Permintaan husulil amri, terjadinya atau tercapainya amri urusan mustahil, tetapi dia mustahil, urusan yang mustahil. Husulil amri mustahil, jadinya urusan yang mustahil untuk bisa terjadi. Al-mafi usrun, atau kalau bisa tercapai itu usrun. Usrun itu apa? Sulit banget juga. Rumit berbelit. Sudah rumit berbelit, banyak habis tenaga, uang, tapi gagal juga karena tamani. Ada posisinya tamani. Satu yang mustahil. Wadatuhu, dan sarananya kata yang untuk tamani ini adalah laita. Ya laitani kuntu turaba di surat Naba itu. Andai saja saya ini debu dulu sehingga tidak dihisap seperti ini. Kan laita itu. Andai katanya kan satu yang mustahil. Sudah diciptakan manusia, sudah hidup, sudah mati, sudah dibangkitkan, kok tiba-tiba ya laitani kuntu turaba sambil nangis. Andai saja dulu saya diciptakan jadi debu. Nah itu mustahil. Nahu qaul mu'sir, atau perkataan orang yang susah. Mu'sir itu yang ditimpa kesusahan, miskin, bangkrut. Laitali alfa dinarin fatasaddaqo. Laita andai kata li aku punya alfa 1000 dinar fatasaddaqo, aku akan bersedekah. Nah ini laita itu taman yang lagi bangkrut, sedang dalam keadaan susah, musir untuk makan 1000 rupiah aja ndak punya, apalagi 1000 dinar. Susah ini. Mimpi maksudnya enggak realistis, tidak realistis.
Qaulu ta'ala ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan 'azima. Ya laitani andai kata kuntu ma'hum, aku bersama mereka fa'afuza fawzan, aku mendapatkan kejayaan 'aziman yang besar. Ya, tapi kan nggak bersama mereka. Jadi mereka berjaya, yang ini sengsara. Nah, ini harapan yang tidak terpenuhi atau mustahil. Wa qulu sa'ir atas perkataan seorang pujangga, ala laita sababa ya'udu yauman. Andai saja lait sababa ya'udu yauman, pulang hari ini, fa'ukbirahu, aku akan kabarkan. Fa'ukbirahu ini fa'an, setelah fa ini ada an. Fa'an akan jadi naksud ukbirahnya oleh an. Fa'ukbirahu, maka aku akan ceritakan pada dia bima fa'alal masyib, atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya dulu. Tapi kan nggak pulang karena nggak tahu di mana sababnya itu pemudanya. Wakot ta'ti lau, dan kadang juga dengan lau, bimakna laita. Jadi kadang lau itu punya makna laita. Bayun sobul mudhara fi jawabiyah, yang dia menasabkan mudhari dalam posisi sebagai jawabnya. Nahu qaulu ta'ala lau anna lana karotan panatabarro'a minhum. Lau anna, sekiranya, andai kata, ana lana karotan, ana sungguh, lana bagi kami karotan, kesempatan, panatabaru aminu, aku akan berlepas diri dari mereka. Terlanjur. Kenapa? Udah lewat waktunya. Kenapa kemarin-kemarin itu bersama terus dengan ini, dengan orang jahat, dengan orang kafir, dengan orang durhaka ini. Tapi ya ini omongan yang mustahil. Seandainya masih ada waktu kesempatan, saya akan berlepas diri dengan mereka. Kan waktunya sudah habis. Sudah terlanjur, dulu senantiasa membersamai orang-orang yang durhaka. Qaulu ta'ala falau anna lana karotan. Balau, andai kata, anna lana, sungguh, lana ada pada kami karotan, kesempatan, panakuna, ada fa, ada an mutmar lagi di sini. Maka dia nasab oleh an. Panakuna minal mu'minin, maka kami menjadi orang-orang yang mukmin. Kami akan menjadi orang-orang mukmin kalau masih ada kesempatan. Ya, tapi kan tidak ada kesempatan. Dan tidak ada kesempatan. Ya, baik. Sampai sini ya Pak ya. Sampai sini dulu. Ini taroji satu lagi selesaikan. Nah, selesaikan taroji dulu ya. Taroji ini harapan yang dekat dengan tercapai, terwujud. Huwa tolabul amri mutawaki'ul husul, mutawakil mudah terjadi ya. Bisa terjadi husul hasil. Hasilnya itu gampang terjadi karena memang realistis. Wadatu la'ala. La'alakum tatakun kutiba alaikumusiyam, itu mudah. Dengan pihak puasa kamu nanti menjadi takwa. Jalurnya ke situ. Udah benar. Kalau puasa nanti tracknya hasilnya tatakun ya, insya Allah. Tapi itu masih pakai la'ala. La'ali ablugul asbab, la'ali agar aku ablugul asbab, bisa mencapai asbab, pintu-pintu ini. Fir'aun ketika memanggil Haman buatkan aku gedung yang tinggi. La'ali ablugul asbab, agar aku bisa mencapai pintu-pintu. Karena kata Musa, Tuhannya itu di tempat yang tinggi. Tuhan Musa, aku pengen bisa ketemu, kata Fir'aun. Asbab samawati fa'ato li'a ilahi Musa. Asbab pintu-pintu langit yang tinggi aman. Buatkan aku gedung, bangunan tinggi yang bisa mencapai pintu-pintu langit. Sehingga aku bisa menemui Tuhannya Musa. Fir'aun tuh. Fir'aun. La'ali, pakai la'ali. Tapi la'ali di sini kan minta dibuatkan bangunan, la'ali, ablugul asbab, aku bisa sampai pintu. Maksudnya
ya tempat yang tinggi kan dibuatkan juga akhirnya kan oleh Haman tuh, dibuatkan gedung tinggi ya, piramid itu Pak. Itu piramid itu permintaan Firaun tuh, agar dia bisa mencapai satu posisi yang tinggi, bisa mengintip, bisa dengan Tuhannya Musa, karena Tuhannya Musa itu di tempat yang tinggi, yang Tuhannya langit dan bumi gitu ya. Baik, kemudian ala yazaka, agar dia membersihkan diri yazaka, au yazaka rufatan fautikro, atau berzikir atau mengingat fatan fautikro, kemudian memberikan manfaat. Sudah sampai sini ya Pak, insya Allah kita lanjut wa'u ma'iyah. Ini kita yang baru bahas itulah fa sababiyah. Fatan fa'a ini setelah fa juga ada an, nipanya sababiyah. Nanti yang keempat ini wa'u ma'iyah, wa'u yang artinya adalah bersama. Baik, sampai sini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak-bapak.